Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ya, Timnas Amin ya 80% masyarakat ingin perubahan tapi tak terbuka dalam survei ya. Sudah sejak awal saya katakan mengapa lembaga-lembaga survei itu tidak berpihak kepada Anies Baswedan di situ begitu. Karena pada kenyataannya ya tidak dibayar mereka begitu kan. Coba lihat saja lembaga-lembaga survei asing yang mengatakan 80% masyarakat Indonesia itu bisa ya menginginkan perubahan di situ. Jadi kalau kita melihat data itu kan berbeda dengan survei-survei yang ada begitu kan ya. Masa lembaga-lembaga survei bisa menentukan seorang capres-cawapres? Kan sebenarnya kan tidak. Yang menentukan itu adalah hati rakyat di situ begitu. Maka menurut saya pribadi langkah sebenarnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ternyata ya hanya hanya pada orang-orang yang kemudian membayar iklan mereka begitu kan. Kalau dia bayar ya tetaplah akan dimuat di situ begitu. Itulah kelemahan lembaga-lembaga survei bayaran di situ begitu. Bahkan masyarakat menginginkan perubahan. 80% menginginkan perubahan. Ini tanda-tanda bahwa Anies Baswedan itu bisa saja menang satu putaran di situ begitu. Anies Baswedan di seluruh pelosok desa ya, bahkan ya seluruh penjuru begitu kan di masyarakat Indonesia banyak yang menginginkan perubahan begitu. Jalan satu-satunya adalah untuk mendukung Anies Baswedan. Maka saya katakan sejak awal mereka begitu kan ya. Kalau ingin perubahan pilihlah Anies Baswedan di situ begitu. Ya kalau hanya ingin setengah-setengah mereka begitu kan ya, ingin tidak berkembang jangan harap bahwa ada kemajuan kepada bangsa kita begitu. Timnas Amin ya 80% masyarakat ya ingin perubahan tapi tak terbuka dalam survei ya. Mana mungkin ya survei-survei bayaran membuka itu begitu kan. Bahkan ya bukannya tidak terbuka tapi ya malas karena simbolisasi perubahan ya dieksploitasi demi kepentingan politik. Kata siapa coba bayangkan begitu ya. Anda tidak bisa mengubah fakta bahwa mayoritas rakyat sudah muak dengan tipu janji politik katanya begitu. Ya pada kenyataannya orang-orang berkomentar seperti oke-oke Allah, oke-oke aja begitu kan. Tapi pada kenyataannya publik ya hari ini dibenturkan dengan bagaimana bangsa kita harus maju di situ begitu kan. Bukan hanya sekedar kita dipertontonkan bahwa harus pemimpinnya harus si A, si B, dan si C mereka begitu kan. Siapa yang ingin merubah bangsa kita kalau bukan Anies Baswedan? Kan logikanya seperti itu begitu kan. Lihat Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya itu aja mereka begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi 80% ingin perubahan tapi tidak terbuka di survei dan tidak mau pilih paslon katanya begitu ya. Kenapa? Ya karena pada kenyataannya orang-orang melihat bahwa siapa sosok yang membawa perubahan begitu dan perbaikan. Ya Anies Baswedan dan Caimin ini hanya memperbaiki bangsa kok begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya kalau lembaga-lembaga survei yang mengatakan tidak dimuat di situ ya pada kenyataannya kan di satu sisi kan uangnya Anies Baswedan kan kecil mereka dibandingkan dengan yang lainnya begitu kan yang kemudian punya miliaran, ratusan miliar, triliunan dan sebagainya begitu kan. Ini kan kacau mereka. Jadi bagi kami adalah gagasan perubahan dan perbaikan itu saya kira sangat baik bagi bangsa dan negara begitu kan. Siapa lagi coba yang menggagas perubahan dan perbaikan? Pak Ganjar tidak begitu keberlanjutan mereka begitu kan. Pak Prabowo juga keberlanjutan mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya lembaga-lembaga survei hanya memikirkan itu begitu. Siapa yang bayar dia menang begitu kepada lembaga survei. Tapi kepada masyarakat Indonesia kan belum tentu menang mereka begitu kan. Artinya masyarakat Indonesia itu punya power, punya kekuasaan untuk menentukan ya siapa pemimpin ya yang ia dukung mereka begitu kan. Lihat saja ya. Itu banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Bahkan Timnas Amin 80% masyarakat ingin perubahan tapi tak terbuka dalam survei. Ya iyalah begitu kan. Karena kenyataannya Anies Baswedan tidak pernah membayar lembaga survei di situ. Kapten Anies Baswedan begitu calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Sudirman Said mengklaim ya bahwa 80% masyarakat ingin perubahan. Namun katanya 80% masyarakat itu tak terbuka dalam survei. Insya Allah 2 putaran karena 80% masyarakat bilang ingin perubahan ya, tapi mereka tidak terbuka dalam survei lainnya. Bahkan jadi itu yang kita harapkan menjadi tabungan bagi Amin walaupun survei terus menerus ya di 3 tapi di pencoblosan mereka bersikap jujur di TPS.
Sudirman Yassin mengatakan pihaknya fokus berkampanye di basis utama parpol pendukung begitu kan dan capres-cawapres. Sudirman Said mencontohkan daerah yang merupakan basis utama Anies ialah Jakarta dan Caimin kuat di Jawa Timur. Kita tunjukkan di situ begitu kepada masyarakat bahwa ya di Pulau Jawa itulah tetap Anies Baswedan insya Allah ada kemenangan yang sangat luar biasa. Di Jawa Timur, di Jawa Barat ya, di Jawa Tengah begitu kan. Terus kemudian di Jakarta, di Banten begitu kan. Insya Allah ada kemenangan mutlak di situ kepada Anies Caimin ya. Kita tunggu saja. Karena walaupun lembaga-lembaga survei hari ini merilis begitu kan, itu kan hanya lembaga survei begitu. Respondennya hanya 1.200 begitu. Sisanya kan masih berlipat-lipat mereka begitu kan ya. Bahkan satu sisi mengatakan bahwa ya semua daerah punya tingkat kepentingan. Tapi mungkin pada kita ingin fokus pada ya yang memang merupakan basis utama baik dari 3 partai pendukung, calon presiden dan calon wakil presiden. Misalnya Pak Anies Baswedan tentu saja kuat di Jawa bagian Barat, Jakarta, Banten, tapi juga Sumatera cukup baik. Sulawesi sangat baik, Kalimantan juga baik. Kalau itu ya bisa amankan insya Allah, tapi ya overall ya kita optimis masuk ke putaran kedua. Adapun masa kampanye Pilpres di 2024 akan dimulai 28 November, begitu durasi kampanye kali ini hanya 75 hari. Kemudian ya pada 11 Februari 2024 ya 13 Februari 2024 masuk masa tenang begitu sehingga capres dan cawapres tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari di situ begitu. Jadi dalam beberapa ungkapan bahwa kenapa Anies Baswedan ini bisa menang satu putaran begitu kan ya. Saya kira dalam beberapa realitas dan catatan kita bahwa bagaimana Anies Baswedan disambut luar biasa. Di situ ya patokan pertama. Ya patokan yang kedua adalah kalau memang lembaga-lembaga survei sudah merilis bahwa Anies Baswedan di putaran kedua ya di posisi kedua, maka mau tidak mau ini harus ada putaran kedua mereka. Versusnya Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu kan. Atau ya karena Pak Ganjar sudah kalah di depan mata begitu kan. Kelihatannya sudah tidak bergerak sana sini begitu kan. Pada kenyataannya kan sudah dilihat bahwa bagaimana peran posisi kita begitu sebagai seorang calon presiden begitu kan. Karena kekuatan dari PDIP selama ini ya berada di Pak Jokowi begitu kan, bukan berada di tangan sebagai seorang partai. Ya, partai itu berkuasa karena dia punya presiden pada waktu itu begitu kan. Tapi sekarang coba lihat saja begitu. Kekuatan Pak Jokowi kan terpusat kepada Pak Prabowo, tidak lagi kepada Pak Ganjar di situ. Pada akhirnya masyarakat kan sudah paham ya. Tapi dalam kalkulasi survei yang muncul hari ini begitu kan 80% ya masyarakat menginginkan perubahan. Kalau 80% itu kemenangan bagi Anies Baswedan, wah angka yang fantastis, bisa saja menang satu putaran begitu kan. Tapi kita tunggu saja nasib bangsa kita bagaimana begitu kan. Karena arah demokrasi hari ini kita lihat bahwa ya ke depan kita begitu kan ya tidak lagi melihat bahwa calon-calon presiden yang kemudian hanya mepet-mepet pada Pak Jokowi begitu kan ya, hanya dekat-dekat Pak Jokowi begitu, tidak melihat itu begitu, tapi masyarakat sudah melihat bagaimana sebuah prestasi yang ada begitu kan, seperti contoh Anies Baswedan punya prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.